Halo sahabat RSSP Sragen, kita jumpa lagi di podcast Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas untuk peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Banyaknya antrian layanan di bagian farmasi. Dalam podcast kali ini kita akan kedatangan tamu yang kami undang ya dari farmasi, yaitu apoteker Mike, Mbak Mike atau Ibu Mike ya. Assalamualaikum Bu Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya mau hadir di podcast Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Untuk kali ini temanya siasat ya. Iya, betul sekali, siasat. Untuk bisa dijelaskan dan memperkenalkan diri mungkin untuk bisa lebih dekat dengan pemirsa. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Terima kasih, senang sekali pagi ini saya bisa berbagi tentunya dengan tema pada pagi hari ini, yaitu siasat. Artinya apa itu? Siasat itu siap antar obat sampai rumah dengan aman tanpa antrian obat. Jadi lebih efisien mungkin ya bagi pasien atau keluarga pasien yang harus menunggu antrian lama memakai antar layanan obat ini. Biar nggak antri sampai berjubel-jubel gitu ya? Iya, Mbak. Jadi karena banyak keluhan, pasiennya udah nunggu kelamaan, terus obatnya juga masih antri lama, jadi sampai nunggu sampai sore ya. Iya, dengan program siasat ini kan jadi memudahkan, bisa mengurai ya, iya, memudahkan pasien atau keluarga juga untuk lebih mudah. Iya, betul. Terus untuk mungkin bisa dijelaskan kenapa rumah sakit ini menyediakan layanan antar obat untuk pasien rawat jalan. Apakah ada yang mengantar dari petugas atau mungkin ada mitra yang bisa bekerja sama? Jadi gini Mbak ya, karena kami tuh memahami pasien tuh punya banyak cerita. Jadi pengalaman pasien itu ada yang habis kontrol nggak sempat mengambil obat karena mungkin yang pertama sibuk dengan pekerjaannya, yang kedua rumahnya mungkin jauh juga. Kemudian ada juga yang kondisi kesehatan pasien itu nggak memungkinkan untuk menunggu antrian yang terlalu lama, mungkin ya. Jadi dengan layanan antar obat ini, setelah kontrol dari dokter, pasien bisa tinggal duduk di rumah, nunggu obatnya aja. Obatnya datang sendiri. Nah, tujuannya untuk memudahkan pasien, terutama yang terkendala karena jarak. Biasanya jaraknya jauh. Sampai Ngawi ya? Ya, Ngawi kayak gitu. Kemudian kondisi pasiennya yang tidak memungkinkan untuk menunggu antrian. Kemudian kesibukan, mungkin karena sibuk, pekerjaannya banyak, jadi tidak memungkinkan untuk menunggu. Nah, dengan layanan ini, pasien tetap bisa mendapatkan obat tepat waktu, aman dan sesuai dengan aturan pemakaian obat tanpa harus antri lama. Ya, jadi sangat membantu sekali ya. Betul sekali. Terus untuk alur pelayanan sampai diantar ke rumah itu bagaimana Mbak Mike? Untuk alur pelayanannya nggih. Baik, akan kami jelaskan setelah pasien selesai kontrol dari dokter Mbak dan mendapatkan resep diverifikasi oleh apoteker. Nah, pasien memilih layanan antar obat, maka bisa menyampaikan kepada petugas. Tentunya petugas pos nggih. Nah, untuk pencatatan identitas pasien. Nah, Pospai ini terletak di Apotek Rawat Jalan RSUD Suhadi Prionegoro. Kalau bisa datang, biasanya periksa di RSUD di Apotek Rawat Jalan, nanti tempat pospainya di samping kiri sebelah timur. Ya, bekerja sama dengan kantor pos. Ya, PT Pospai bekerja samanya dengan PT Pospai. Biasanya pasien juga nyari. Pak posnya di mana? Tempatnya gitu. Ya, di situ nanti ada kayak booth Mbak, semacam booth.
PT Pos Indonesia kayak gitu. Jadi sudah ada identitas untuk Postpay-nya. Kemudian obatnya disiapkan, dikemas dengan standar keamanan, lalu dikirim melalui mitra logistik resmi yaitu PT Pos Indonesia ke alamat pasien. Jadi perlu waktunya biasanya sampai berapa hari itu? Cepet kok Mbak. Biasanya kalau misalkan dalam kota itu sehari nyampe. Jadi memang kalau misalkan pasien membutuhkan obat yang segera diminum atau sudah habis, kalau dalam Berarti nggak kota terlalu lama ya? bukan terlalu Jadi lama. sampai mungkin maksimal 2 hari. Maksimal untuk keluar kota biasanya 2 hari. Terus untuk memastikan obat itu tetap aman saat diantar dan rusak itu bagaimana? Obat itu dikemas sesuai dengan jenisnya Mbak. Jadi ada obat yang butuh suhu khusus, misalnya itu juga harus memakai cold chain pack-nya ya. Pada setiap paket disertai label nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jumlah obatnya, kemudian instruksi penggunaannya. Kemudian nomor kontak instalasi farmasi juga ada di situ untuk layanan informasi obat. Nah, di situ untuk informasi pelayanan obat kami itu ada Siolin, Mbak. Siolin. Ya, jadi jika ada yang bertanya terkait tentang obat biasanya menghubungi Siolin. Kalau yang Siolin itu ada nomor WhatsApp-nya? Ada, jadi Siolin itu adalah layanan konsultasi obat online secara cepat dan aman. Nah, itu nanti bisa melalui WhatsApp, bisa melalui video call, atau bisa melalui telepon. Jadi bila mana pasien itu kurang jelas, penggunaan obat-obatan misalkan alat hisap itu bisa melalui WhatsApp atau video call biar lebih pas. Ya, mantap. Berarti bagus sekali ya. Inovasinya ya, ada siasat, ada Siolin gitu. Terus untuk selanjutnya, apakah layanan ini berbayar? Baik, betul sekali ya Mbak ya. Layanan ini saat ini layanan antrian ini ada biaya tambahan untuk ongkos kirimnya, akan tetapi terjangkau. Sangat terjangkau bagi masyarakat tentunya tentunya dengan tarif yang ditentukan dari PT Pos Indonesia. Terus untuk obat langsung diantar itu bagaimana dengan edukasi penggunaannya? Ini apakah juga diterapkan di waktu pengiriman itu? Tertera di situ? Ya, baik. Untuk edukasi pasien ya Mbak ya, untuk pasien yang sudah biasa memakai atau obat-obat kronis, untuk pasien lama biasanya Mbak ya. Untuk pasien lama obat kronis biasanya pasien udah pinter Mbak nih ya, udah paham betul. Nah, jadi langsung aja ke Postpay. Akan tetapi kalau pasien baru itu harus ada konseling dari apotekernya. Nanti akan dijelaskan dulu. Biasanya pasien dimasukkan ke dalam ruang PIO, akan kami terangkan contohnya untuk nanti penggunaan insulin, bagian mana penggunaannya akan kami jelaskan terlebih dahulu. Jadi setelah itu baru kami serahkan ke petugas posnya. Baik. Biasanya nih Mbak, dalam packing obat itu nanti ada checklist, biasanya kertasnya warnanya pink, hijau, biru kayak gitu lah. Di situ nanti ada nomor WhatsApp apoteker yang bisa dihubungi untuk tanya tentang seputar obat. Jadi pasien tuh tetap paham ya Mbak ya cara minum obatnya, kemudian efek samping yang timbul yang mungkin muncul dan apa yang harus dilakukan jika ada masalah obatnya. Kemudian sampai ke rumah edukasinya juga tetap sampai ke hati ya Mbak ya. Jadi udah benar-benar paham seperti itu. Terus untuk tantangan terbesar dalam pelayanan siasat atau Siolin ini mungkin ada kendala-kendala atau tantangan dari petugas farmasinya? Tentunya tantangan itu tentunya ada ya Mbak ya. Antara lain ya, yang pertama memastikan nama, alamatnya dengan jelas. Kemudian yang kedua harus disertai dengan nomor telepon Mbak, yang diserahkan kepada petugas dan yang aktif tentunya ya, yang bisa mudah dihubungi sama petugas tentunya. Kemudian pasien atau keluarga
di rumah saat kurir datang itu dipastikan ada. Jadi nanti untuk menerima obat kan sudah pasti ada orang kayak gitu. Kemudian serta menjaga kecepatan pengiriman, terutama untuk obat yang harus segera diminum. Kayak tadi sudah saya sampaikan ya Mbak ya. Mungkin dalam kota. Kalau dalam kota itu biasanya sehari sampai karena dia saya pakai antar layanan pos biar cepet. Saya udah nggak kuat dengan keadaan saya mungkin ya. Nah, obatnya segera diminum. Nah, ini juga menjadi tantangan kami. Berarti kalau obat yang hari ini diminum itu nggak bisa dipaketkan? Bisa, tetap bisa. Biasanya pasien itu kalau rumahnya dalam kota, kan kondisi badannya sudah nggak memungkinkan. Nah, dia melalui pospay lebih enak, nunggu di rumah dan lebih cepat lebih ya. cepat. Terus terakhir ini Bu Mika, apa harapan dengan adanya layanan antar obat ini atau siasat ini? Baik, untuk harapannya yang pertama pasien lebih terbantu pastinya ya Mbak ya dengan layanan ini. Wah, sangat senang sekali tentunya pasiennya ya, karena nunggu di rumah, obatnya udah datang dalam keadaan yang bagus, masih utuh, juga nggak merusak sediaan obatnya. Kemudian terapi obat berjalan lancar tanpa hambatan, kemudian angka kepatuhan minum obat juga meningkat. Kemudian untuk pasien yang memilih tetap mengantri di rumah sakit itu juga waktu tunggunya semakin cepat kan Mbak. Karena kan melalui pengiriman pospay ini sudah dikirim, kemudian kan berkurang ya untuk antrian yang ada di rumah sakit ya, jadi lebih cepat. Terima kasih Mbak Mika Yulianingrum atas penjelasannya yang sudah banyak tadi ya. Nanti untuk podcast selanjutnya nanti bisa yang lebih menarik lagi, biar masyarakat ini lebih paham untuk khususnya dalam pelayanan obat. Karena selama ini banyak pasien yang mengeluh antrian obat terlalu banyak, terus memakan waktu juga sampai sore. Dengan adanya siasat ini mungkin bisa mengurai atau bisa membantu masyarakat lebih mudah dalam pelayanan obat. Mungkin bisa ditambahkan pesan untuk masyarakat biar ada mungkin harapan-harapan yang perlu disampaikan untuk masyarakat. Iya baik, khususnya untuk pasien di RSUD Suhadi Prijonegoro yang menunggu antrian obat bisa menggunakan layanan kami melalui antar obat melalui Pos Indonesia. Jadi tidak perlu untuk mengantri, obatnya datang sendiri, dipastikan obat itu aman, dipastikan obat itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter, begitu Mbak. Terima kasih Bu Mika atas kehadirannya. Untuk selanjutnya kita akan jumpa lagi pada podcast berikutnya yang dengan tema yang lebih menarik lagi. Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen, baktiku untukmu. Sudah.